Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat hari ini, hari Rabu 13 April 2022. Bacaan hari ini di Gereja Toraja Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2. Dan sebelum membacanya saya mengajak kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami untuk segala cinta dan kasih sayang dari Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan memimpin kami, mengajari kami, membimbing kami untuk makin kokoh dalam iman kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun kepada Bapa di sorga. Amin. Ibrani pasal 2 ayat 10 dan 18. Ibrani pasal 2 ayat 10 dan 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Dan lagi, "Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya." Dan lagi, "Sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya baca ulang ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dari ayat ini secara khusus saya beri judul renungan menjadi manusia untuk menolong. Menjadi manusia untuk menolong. Dalam banyak hal manusia bisa saling menolong. Dalam banyak hal manusia bisa saling menolong, dan manusia bisa menolong diri sendiri juga. Manusia bisa mencari makan sendiri, mencari air, mencari makanan untuk dimakan, dan beraktivitas. Kalau dia terbatas, maka dia bisa dibantu oleh temannya atau keluarganya atau sesamanya. Tapi dalam satu hal manusia tidak bisa saling menolong. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah perjalanan hidup manusia.
Banyak sekali orang pintar dari generasi ke generasi. Banyak sekali. Tapi satu hal yang manusia tidak bisa lakukan adalah mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Berbagai teknologi, berbagai kepintaran, berbagai pengetahuan tidak mampu membuat manusia bertahan ratusan tahun, ribuan tahun hidup di dunia ini. Bahkan dokter bisa dengan rendah hati berkata, "Kami hanya mengobati, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan." Dokter dengan rendah hati berkata, "Kami hanya mengobati, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan." Artinya mereka berupaya keras untuk menyembuhkan pasien, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan sendiri. Dan kadang-kadang dalam keterbatasan, mereka juga gagal, walaupun mereka sudah berjuang keras, sudah berupaya keras untuk membuat pasien tetap sehat, boleh hidup, tapi dalam kenyataannya kadang-kadang pasien harus mati. Ini keterbatasan manusia, dan tidak ada yang bisa menolong hal ini. Dari generasi ke generasi, ribuan tahun, tidak ada yang bisa menolong. Oleh karena tidak ada yang bisa menolong, maka Allah menjadi manusia. Allah mau menjadi manusia. Di Ibrani pasal 1, di bagian terakhir, oleh Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus yang adalah firman Allah, Allah sendiri telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Allah yang tak terlihat itu kini terwujud dan dilihat oleh manusia. Ketika 2000 tahun yang lalu Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dia mewujud, dia yang tak terlihat menjadi terlihat. Maka dia berkata kepada Filipus, ketika dia bertanya, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami." Dan Yesus mengatakan, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Jadi Allah menjadi manusia untuk menolong hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lain. Dia rela menjadi manusia, dan sebagai manusia dia harus mati. Dia harus mati, dan itu yang kita rayakan di hari-hari terakhir ini. Penderitaan dan kematian di kayu salib, dia harus mati. Makanya dikatakan dalam ayat 14, mendapat bagian dalam keadaan mereka menjadi darah dan daging. Dia memiliki darah, dia memiliki daging. Allah yang tak terlihat itu sekarang menjadi daging, menjadi dalam dirinya ada darah yang mengalir, sehingga ketika dia disalib, darahnya tercurah di kayu salib. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ia harus mati. Yesus harus mati. Dan kita tahu Alkitab berkata dengan jelas, di hari ketiga ia bangkit. Dengan demikian ia membawa solusi. Ia menolong manusia yang akan mati. Karena seperti Kristus bangkit, mereka yang percaya kepadanya pun akan bangkit dan hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan pencipta mereka. Itulah yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Itulah yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia, supaya masalah terbesar manusia yang tidak bisa diatasi oleh manusia sendiri, yaitu kematian, kini diatasi dalam Kristus yang menjadi manusia, mati 3 hari untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mati. Namun kemudian ia bangkit
naik ke sorga, dan Dia menjanjikan akan kembali menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk dibawa ke dalam sorga, ke langit yang baru, bumi yang baru. Dia telah menjadi manusia untuk menolong kita. Karena itu, yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Dia pasti menolong kita. Dia siap menolong kita dalam segala situasi. Ayat 18 mengatakan, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Maka jangan takut, pencobaan apapun bisa diatasi bersama dengan Dia. Kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mau menolong kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Masalah terbesar manusia tidak bisa kami atasi. Hanya dalam Kristus yang menjadi manusia, masalah teratasi. Kiranya iman kami makin teguh, makin kokoh dalam Kristus, bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dan kehidupan kekal selamanya. Terpujilah Tuhan, berkati umat percaya di muka bumi ini, terus dibarui, dipimpin oleh Roh Kudus, untuk makin menjadi saksi Kristus, sehingga makin banyak orang yang diselamatkan dan hidup kekal selama-lamanya dan tidak binasa. Kasihanilah umat-Mu di muka bumi ini. Berkati juga negara kami, bangsa kami, berjuang melawan pandemi, berjuang untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Berkati yang sakit, pulihkan mereka, yang berduka, hiburkan, yang berulang tahun makin bersyukur kepada Tuhan. Juga masing-masing kami dalam rumah tangga, pekerjaan tanggung jawab, kiranya selalu ditolong oleh Tuhan, sehingga kami makin memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristuslah kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.